Nah ternyata ini masih ada miss nih, standarnya nggak cocok. Yuk main ke Plut, kita buatin standar yang sama. Nah di sini kita kolaborasi aktif di sini sebenarnya. Cuman masalahnya kadang-kadang nggak sadar, saya tuh harus kemana, saya harus nyari siapa, saya harus berguru ke siapa. Kami indoor itu di rumah Jawa, rumah Tabun. Kebetulan rumah Jawa kami itu rumah limasan. Oke. Asli rumah Jawa. Aha, Sebenarnya kolaborasi itu. Jemparnya itu budaya Jawa. Rumahnya kan rumahnya asli Jawa. Jadi kita kolaborasikan. Jemparian budaya Jawa di rumah Jawa. Teman-teman anggota Forkom, teman-teman pelaku usaha, silahkan loh menggunakan fasilitas dari dinas. Di situ ada pelatihan, ada fasilitasi, PRT, hak paten. Bawa anak-anak ke Jemparingan itu, jadi ada sampai yang nggak mau pulang. Saya di sini aja mau belajar katanya. Love Jogja and you, bye. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kaca, udah ketemu lagi di Sidilan, Sibakul Jajat Desa Milangkori, yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini, Prita seperti biasa nggak mungkin dong sendirian ya. Ada orang-orang keren yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol bareng di episode kali ini, dan tentunya kita ada Mas Plut. Nggak mungkin dong namanya Mas Plut ya. Kita akan kenalan dulu, monggo diperkenalkan langsung aja, membidangi apa juga di Plut, nanti dijelaskan langsung aja sama Kanca Muda, monggo silahkan. Oke, makasih Mbak Prita. Halo Sobat Geronimo ya, bener ya? Kanca Muda. Kanca Ya. Muda Geronimo. Perkenalkan nama saya Reza, biasa akrabnya dipanggil Reza. Saya salah satu konsultan Plut di DIY yang membidangi terkait produk dan sertifikasi produknya. Jadi kalau teman-teman terkait mau tanya-tanya tentang pengawetan makanan, pengolahan pangan, terus kemudian keamanan pangan, jangan ragu-ragu, main aja ke Plut, nanti bisa ketemu sama saya, kita diskusi, belajar bareng, cerita banyak. Oke, Gitu sih, Mbak. kalau belajar fisika boleh Mas? Sama Boleh Mas? dong. Oke. Cuman Apa? bawa buku sendiri. Oke, baik, ditemenin ya nanti Temenin. belajarnya. Saya cuma Oke, nonton. Oke, siap. Kemudian ada Mas Agung, betul ya. Ini sedang sibuk apa nih Mas Agung, Mas? Ya biasa sekarang ini masih sibuk tentang jemparingan. Jemparingan. Iya. Itu yang panahan itu kan Mas ya? Yang sambil panahan Jawa. panahan duduk. Jawa, sambil duduk. Repot nggak sih Mas? Ya enggak sih, kalau kita enggak repot, tapi nontonnya yang repot. Oke, malah sing nonton sing repot ya Mas. Oke, kemudian ada Mas Sony juga. Terima kasih Mbak Prita. Jadi saya Sony, kebetulan saya masih dipercaya, diamanai untuk pengurus di Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sleman. Oke, Gitu. baik. Oke, kesibukannya menjembatani komunikasinya ini tadi dengan ya. dinas dan teman-teman anggota yang notabene-nya pelaku UMKM. Oke, baik. Gitu. Selanjutnya ini ada yang cantik di kesempatan kali ini nih. Ada Mbak Lucy. Halo Mbak Prita. Ini Iya. dari Forkom juga? Ya, saya dari Forkom. Jadi Oke. saya di kooperasinya karena dari Forkom itu nanti ada bidang usahanya, apa yang berbadan hukumnya. Oke, baik. Koperasi untuk bantu teman-teman pengadaan barang atau jasa gitu. Oke, kesibukannya membantu teman-teman untuk pengadaan barang ini tadi ya? Ya, sama jasa atau IO atau yang kemarin sudah berjalan sih kerjasama sama Jemparingan. Oke, itu pengadaannya apa aja nih Mbak? Teman-teman kalau butuh bahan-bahan untuk produknya nanti bisa ke koperasi dari Forkom, dari Forkap. Oke, itu ya yang difasilitasi ya? Iya. Oke, baik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung, Mbak Sony dan juga Mbak Lucy ya, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Riza. Siap. Gimana Mbak? Mas, di Plut ini sendiri, kalau untuk bidangnya Mas Riza ini berfokusnya ke hal apa sih? Maksudnya secara realnya itu kegiatannya seperti apa? Saya fokusnya nanti di kategori produksi Mbak.
Jadi kayak misalnya keamanan pangan, itu nanti terus bagaimana mendapatkan izin edarnya, terus Oke. bagaimana melakukan pengawetan makanan yang aman, terus bagaimana dia bisa melakukan pengecekan atau pengukuran masa kadaluarsa secara sederhana, Oke. itu di rumahnya masing-masing. Jadi nggak perlu ke lab. Tapi nanti kalau memang syukurnya mereka bisa punya anggaran sendiri untuk kemudian berangkat ke lab ya, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kita siap ngebantu. Oke, baik, Seperti baik. itu utamanya di situ. Terus kemudian juga nanti kayak teman-teman mau pengajuan sertifikasi produk, entah itu halal, kemudian mau pengajuan HKI, nah itu nanti bisa juga dengan saya. Oke, nah ini kan tadi sempat bisa dari rumah. Berarti kan itu cuman berbekal kira-kira ya. Betul. Nah, tapi sebaiknya kalau dari Mas Riza itu memang harus dibawa ke lab atau dengan kira-kira ini tadi kalau untuk pengawetan ini. Betul. Kira-kira sendiri itu ada standarnya, Mbak. Oke. Jadi kira-kira sendiri itu sebenarnya dia melakukan penelitian secara sederhana di rumah. Misalnya. Misalnya, saya punya produk dengan asumsi keawetan sampai 6 bulan. Maka saya akan nyuruh sama yang punya, si ownernya tuh, coba kita bikin 4 kelompok. 4 kelompok, masing-masing kelompok itu isinya 3 produk. Kita nanti menentukan ada perubahan rasa tidak, perubahan warna tidak, perubahan aroma tidak, dan perubahan tekstur tidak. Karena 4 hal ini yang nanti sebagai ciri khas terjadinya kerusakan pangan. Oke, baik, baik. Nanti dari 4 ini setiap 1 bulan sekali kita buka, kita cek. Nah nanti sampai di bulan berapa yang kira-kira ada kerusakan di antara keempat faktor tersebut. Nah disitulah berarti kita sudah bisa bilang sebelum bulan ini, bulan ke-6 berarti ini sudah rusak. Oke, baik. Mau improvement nggak? Mau. Kalau mau improvement mau pakai apa? Mau pakai pengawetan secara fisik atau mau pakai bahan kimia, dalam hal ini namanya BTP, bahan tambahan pangan. Nah kalau mau pakai BTP yuk kita hitung. Gimana cara ngitungnya? Nanti ada hitungannya karena itu hitungan matematis. Dan Oke. kalau terlalu banyak kan hitungannya jadi berbahaya ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu intinya tidak baik. Oke, betul. Nah jadi nanti di situ kita akan membantunya. Nah kalau mereka terus kemudian punya anggaran, ya itu lebih bagus. Karena mereka akan mendapatkan sertifikat dari laboratorium tersebut. Yang menyatakan bahwa memang produknya ini itu sudah disertifikasi aman sampai sekian waktu. Nah jadi kalau tadi jenengan tanya Mbak Prita akhirnya nanya, bagus mana mas kalau di rumah atau di lab? Tergantung, kalau nggak punya uang kita masih awal, kita pakai di rumah dulu. Sampai nanti kita bisa sampai satu titik kita bisa menstandarisasi. Nah kalau sudah itu ya nanti baru ke lab. Karena itu kan keamanan pangan juga. Iya, iya. Tapi bukan berarti kalau dari rumah nggak aman. Aman Mbak, karena selanjutnya kita punya namanya PIRT, izin edar pangan. Nah ini juga akan menstandarisasi bahwa produk itu walaupun di rumah, produksinya rumahan, skalanya cuma di rumah, tapi tetap aman. Karena di PIRT itu ada dua unsur utama yang akan diukur. Yang pertama Salmonella, yang kedua E. coli. Oke, Itu untuk baik, Sleman. baik. Nah kalau di Sleman uji produk gitu. Oke, baik. Berarti kayak kita riset sendiri di rumah Betul. gitu ya. Oke, 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 oke. Nah tapi ada semacam batas waktu gitu nggak sih Mas? Si pelaku usaha ini awalnya mungkin belum ada budgetnya nih buat ke lab, dari rumah dulu. Nah itu ada batas waktu tertentu nggak untuk dia segera mendapatkan lisensinya dari lab ini? Nggak ada sih Mbak. Jadi ketika dia memang sudah mampu, sudah yakin, sudah bisa, dipersilahkan. Dipersilahkan ya, tidak diwajibkan. Oh, Karena baik, ketika baik. dia sudah selesai pun dari rumah, dia sudah yakin mantap dengan keamanan pangan yang dia lakukan di rumah, dia bisa mengajukan lisensi PIRT ke Dinas Kesehatan. Oke, baik. Nah, PIRT itu singkatan dari produk industri rumah tangga kalau nggak salah. Nah, itu nanti sudah menyatakan bahwa produk ini aman dari mikrobia yang namanya Salmonella dan E. coli. Nah, itu ada uji laboratoriumnya dan itu murah kok, nggak mahal. Oke, siap, siap. Yang saya penasaran itu kan pasti di produk-produk makanan itu kan ada expired date atau best before-nya. Nah itu maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya gimana itu? Ketika pas tanggalnya udah nyampe di expired date-nya atau best before-nya itu kan, apakah masih aman untuk dimakan? Ya, jadi kalau yang ketemu sama saya Mbak ya, saya tuh masih waktu namanya waktu toleransi. Oke. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah melakukan pengujian sendiri di rumah, oh ini aman 6 bulan. Saya akan bilang, Mbak jangan di 6 bulan, jenengan harus punya SOP untuk retur.
Oh, baik. Jadi baik, jangan baik. dibilangin pas 6 bulannya, misalnya ambillah 4 bulan atau 5 bulan. Jadi jenengan punya waktu untuk retur, ngambil produknya dari toko retail atau dari tempat-tempat yang jenengan titipi. Heeh. Nah, jadi nggak langsung pas 6 bulannya, tapi di waktu sebelumnya. Jadi sampai itu, sebelum waktu itu produk itu masih aman. Oke, Nah, baik. kemudian yang kedua, expired date atau tanggal masa kadaluarsa itu dihitung berlaku selama produk dalam kemasan itu kemasannya masih tersegel. Jadi ketika kemasannya sudah terbuka atau misalnya segelnya sudah rusak, maka expired date-nya itu akan berubah. Oke. Karena ada pengaruh dari cuaca, lingkungan, Betul. kelembapan, debu yang kemudian bisa membawa kontaminan masuk. Iya, Yang iya. akhirnya kalau misalnya ya 6 bulan tapi di tempat terbuka kok dalam waktu 6 hari sudah berjamur. Ya karena tangan kita mungkin kotor, udaranya mungkin kotor, ada kelembapan. Sehingga ketika barang tidak dikemas dengan baik dan benar, akhirnya itu menyebabkan kerusakan pangan. Oke, jadi pun ketika misalnya best before-nya adalah kurun waktunya 6 bulan, tapi kita udah buka, itu mungkin juga akan berubah. Nah itu ada kayak semacam, misalnya 6 bulan ini kalau udah dibuka jadi 3 bulan atau berapa gitu, ada exact time-nya nggak sih Mas? Nggak ada, Setelah Mbak. kan pembukaan? Nggak ada, kalau setelah dibuka dari kemasannya itu nanti akan berkontak sama lingkungan. Nah kalau sudah kontak sama lingkungan itu nanti akan kaitannya pasti dengan saturasi, terus Oke. kok saturasi apa? Kelembapan, Kelembapan. terus kemudian nanti cuaca Ah. dan tingkat kebersihan yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, Nah baik. kalau baik. misalnya saya di lingkungan rumah sakit dengan tingkat kebersihan yang skalanya baik gitu ya, Heeh. ya mungkin dia dalam waktu 2 hari pun terbuka nggak masalah, karena nggak ada larangan masuk. Tapi kalau misalnya saya di laboratorium dengan tiap hari pengolahan limbah, ya jangankan 1 hari, mungkin dalam waktu 6 jam sudah keluar kehidupan baru dari makanan itu. Oke, betul. Melahirkan kehidupan Nah, baru ya. melahirkan kehidupan baru kan. Nah itu yang kita nggak bisa kita standarkan. Yang bisa distandarkan adalah ketika dalam kemasan tersegel. Oke, baik. Maka nanti baik. kalau panjang lagi ke depan kita akan ngomongin barang dalam kemasan tertutup, BDKT namanya. Oke, nah ini yang perlu Kanca Muda tahu juga kan ya, soalnya kan selalu patokannya adalah expired date-nya. Betul. Padahal itu udah dibuka dan kita nggak tahu situasi tempat si orang ini tinggal tuh seperti betul. apa gitu kan ya. Oke, seperti itu ya Kanca Muda ya. Jangan berpatokan kalau misalnya udah dibuka ya expired date-nya segitu. Ya Mbok dilihat lagi makanannya kalau udah jamuran ya nggak usah diterusin Nah, gitu betul. kan ya. Makanya 4 tadi ya Mbak, rasa, aroma, tekstur, itu yang harus diperhatikan. Jadi Oke, ada oke. itu, kalau itu sudah mengalami perubahan, ya jangan dicoba deh, iseng kan namanya. Rumah sakit memang terbuka, tapi BPJS belum tentu nanggung kan. Iya betul. Nah, Oke, baik-baik. Tapi kurang lebih maksudnya ketika Mas Riza ada di Plut ini hal-hal seperti itu ya yang disosialisasikan ke Iya. pelaku-pelaku usaha ya. betul Mbak. Oke, baik-baik. Terus untuk supaya satu produk ini akhirnya bisa lolos keseluruhan rangkaian dengan hal yang dibidangi sama Mas Riza ini butuh waktu berapa lama Mas biasanya? Sebenarnya nggak lama sih Mbak, diskusi 1 jam aja udah selesai. Nah Oh, itu oke. nanti kita diskusi ya. Ah, Nah cuman kalau ngomongin rangkaian ya itu nanti sesuai dia akan laporan atau enggak. Kalau dia baik-baik. laporan ya yuk kita berkala. Misalnya tadi 6 bulan, Mas 6 bulan masih bagus, oke lanjutkan. Berarti Oke. bisa ditambahkan lagi misal bulan ke-7 atau bulan ke-8. Tapi saya sih selalu menyarankan nggak usah terlalu sombong, nggak usah terlalu congkak. Itu 6 bulan aja udah bagus gitu. Nah, kalau bisa setahun berarti kita memang nyari pasarnya yang berbeda gitu kan. Tapi kalau memang dari saya sih ketika dia sudah lewat dari 6 bulan ya itu aja mending. Tapi kalau memang dia punya target tertentu, nah itu hayu nanti kita berdasarkan diskusi yang sejam tadi itu kita akan lanjutkan. Oke, oke, oke. Tapi intinya sejam itu sih sudah beres ya Mbak. Dari mulai nanti BDKT, keamanan pangannya ini segala macam. Hanya tinggal nanti dia mau menerapkan atau enggak. Oke, baik. Nah Mas kalau misalnya nih ada yang didampingi sama Mas Riza, nah dalam prosesnya dia itu kurang memenuhi syarat. Apa yang akan terjadi sama si pelaku usaha ini? Dia harus mulai lagi dari awal untuk riset dan segala macamnya atau mungkin sampai ada yang diversifikasi produk? Itu seperti apa tuh Mas? Kalau diversifikasi produk itu saya kembalikan lagi ke si pelaku usahanya. Dia mau atau enggak. Cuman kalau misalnya dia tidak sesuai permintaan ya tetap dilakukan pembinaan. Tetap dilakukan Oke. pendampingan karena memang tupoksinya seperti itu, fungsinya seperti itu.
Jadi bukan berarti kalau dia tidak sesuai kemudian "Oh, sudah kamu gagal. Enggak, kita dampingin terus. Kita dampingin sampai akhirnya sesuai. Karena Oke. memang fiturnya di Plut itu adalah pendampingan dan pembinaan. Nah, jadi kalau memang belum tuntas, belum berhasil, belum sesuai, ya kita dampingin sampai sesuai, sampai aman. Sampai nanti kita menemukan standar yang sama. Oke, baik. Dan di Plut ini sendiri, khususnya yang bergerak di bidang kuliner ini Mas ya, ketika dia mau masuk dan bergabung dengan teman-teman di Plut ini, step-stepnya seperti apa aja nih? Nah, stepnya main aja ke dinas koperasi. Oh main tok ya Mas ya? Main aja, nanti ketemu sama siapa gitu, hai. Gitu kan. Main ke dinas koperasi, nanti ketemu sama teman-teman di Plut yang ada di DIY, itu nanti tanya aja kalau mau jadi binaan kayak gimana. Oke. Atau cukup nanti mengikuti kami di media sosial, baik itu Instagram atau nanti TikTok juga ada. Nah nanti di situ ada informasinya. Terus yang ketiga, pastikan nanti daftar ke Sibakul, karena di sistem Oke. Sibakul itu Aha. pada layanan awal, tampilan awal interface-nya itu nanti ada fitur fasilitasi dan kegiatan. Oke. Nah itu nanti kita ada di situ semua. Bahkan di Sibakul tuh nanti akan ada fitur namanya konsultasi online, itu sedang kita buat baru. Jadi teman-teman kalau misalnya, wah saya dari Brosot, jalannya naik turun ini susah jauh gitu kan. Ya nggak usah sana, pakai fitur itu aja bisa kok. Oke, termasuk konsultasinya juga bisa lewat Termasuk itu ya? konsultasinya juga bisa nanti. Oke baik, tapi kalau misalnya pengen gandem marem datang langsung betul. gitu kan ya. Oke Syukur-syukur baik. mbak produk. Nah, itu syukur-syukur dia. dicicipin. Oh, cebul. Nek produknya adalah keripik pedes sekalian bawa nasi ya nanti Iya, ya. jangan tanggung-tanggung kalau produknya banyak bawa nasi, sayur sama sambal Wah pecel. malah piknik gitu. Asisan mbak, betul. Tapi kurang lebihnya sih yang penting ada foto produknya saja sudah cukup. Oke, baik. Nah, kita akan langsung saja ke salah satu pelaku usaha jemparingan. Ini jasa berarti Mas ya masuknya? Ya, kami lebih mengarah ke jasa. Tapi Oke. sebelumnya saya juga juga membuat. Kalau Membuat? dalam arti ya membuat karya, kalau dalam bahasa kami itu Oh, berkarya. alat-alatnya untuk Ya, jembaringan alat untuk ini jembaringan. ya? Tapi saya lebih menonjolkan ke jasa, edukasi. Oke, Nah, kursus gitu? Ya, seperti itu. Dan ke arah wisata. Oke, Wisata baik. Jemparingan. Nah, kebetulan selama ini kan Jemparingan itu kan outdoor. Iya. Nah, saya lebih ke indoor gitu kan. Nah, Di mana saya- sih Mas? Kebetulan di utara Candi Prambanan, di Di daerah Kalasan. utaranya masih kawasan candi atau Masih utaranya lagi, masih utaranya. utaranya lagi? Jogja bagian wetan. Oh oke. Soalnya kan di dalam candinya itu juga ada toh Mas? Ada. Nah itu Cuma berarti masih ke utara lagi. ke utara Kira-kira lagi. dari komplek itu 2,5 kilo. 2,5 kilo Ya. dari kompleks candi Kompleks Prambanan candi. ya? Oke. Jasanya ini untuk kursus dan pelatihan untuk jemparingan? Jadi gini Mbak, jadi saya tuh sebetulnya tuh awal mulanya tuh coba kepengen melestarikan. Jemparingan itu salah satu budaya Jawa. Aha. Nah, ternyata di tahun 2015-16 saya pernah survei. Oke. Survei di orang Jawa sendiri, ternyata banyak yang nggak tahu. Yang seumuran saya ke atas. Jembaran ini apa tuh? Banyak nggak tahu Mas. Kalau panahan itu banyak yang tahu. Iya. Dari situlah saya mulai penasaran. Nah akhirnya saya nyoba untuk mengedukasi. Biasanya kan outdoor. Nah saya edukasi. Sebulan salah satu, saya tuh pengen melestarikan. Tapi supaya nanti menarik, saya buatlah wisata Jemparingan. Itu Nah, kayak gimana Mas? Jadi gini, saya kerjasama dengan travel agent, kerjasama dengan istilahnya pelaku-pelaku wisata gitu kan. Saya mengenalkan secara edukasi, mengedukasi. Jemparingan itu apa tuh? Bagaimana aturannya tuh? Karena memang banyak yang nggak tahu Mbak. Jemparingan itu memang panahan, tetapi itu panahan yang berbeda. Oke. Jemparingan itu mengarah ke seni budaya, lebih mengarah ke filosofi. Oke. Jadi memang banyak yang nggak tahu, makanya saya lebih mengarah ke edukasi. Oke baik. Jadi sih di Jemparingan kami, namanya pendopo Jemparingan itu kami indoor, itu kami mengedukasi. Mengedukasi yang pertama, terus nanti kita mengajarkan bagaimana Jemparingan itu, terus setelah itu kita praktek. Oke Jadi siap. Tapi Mas, Jemparingan ini sendiri lebih ke seni budaya ya. Nggih. Nah dulunya itu asal mulanya gimana tuh Mas? Jadi gini,
Jemparingan itu kami berpatok, jemparingan sendiri itu artinya panahan tradisional Jawa gaya Iya. Mataraman. Jadi ini adalah panah dari Jawa Kerajaan Mataram. Oke. Nah terus kami karena ini mengarah ke seni budaya, filosofi, kami berpatok dari Mataram Islam HB pertama. Oh, oke, baik. Nah akhirnya di situ kan beliau kan menciptakan 4 kata, sawiji, greget, sengguh, oramingkuh. Nah dari situ terus kami berpatok di situ. Yang dulunya jelas Jemparingan itu kan bukan untuk mengarah mengarah ke seni budaya, jelas untuk berperang. Betul. Berperang, tapi kan dengan berjalannya waktu di Jawa, di Kerajaan Mataram kan sudah tidak ada berperang. Iya, Nah iya. berjalannya waktu akhirnya Jemparingan itu sekarang lebih mengarah ke seni budaya. Oh, Terus gitu. akhirnya mengarah ke filosofi. Gerakan dalam Jemparingan itu semua mengandung makna filosofi termasuk alatnya. Oke, baik. Berarti ada pergeseran ya, yang dulunya memang jemparingan atau panahan ini lebih fungsinya adalah untuk berperang ya. Ya. Kemudian menjadi satu budaya supaya orang-orang tuh nggak lupa dulu tuh ada kegiatan seperti ini itu loh. Kalau menurut saya itu sebetulnya menyesuaikan situasi kondisi. Oke. Sejarah. Kalau dulu jelas kerajaan Mataram itu senjata saja yang jarak jauh. Kalau bahasa saya sebelum sniper itu. Oke, tapi Sniper. bentuknya panah ya yang dia. Ya, sniper dalam bentuk panah. Terus, nah karena di kerajaan Mataram sekarang ini sudah tidak ada berperang, di Jawa tidak berperang, makanya bergeser, menyesuaikan situasi kondisi, akhirnya lebih mengarah ke seni budaya. Oke. Terus lebih mengarah ke filosofi. Mas kenapa itu sambil duduk? Saya bayangin kalau perang sambil duduk elem Melayu kangelan Nah, mas. itu banyak pertanyaan di tempat kami. Setelah kami informasikan bahwa Jemparingan itu seperti ini, loh, saya bertanya, kalau dulu itu apa berduduk? Ya Nah, nggak itu kan mungkin kalau gitu mau loh. diserang musuhnya bingung lari mas. Jadi kalau dulu itu jelas tidak dengan duduk, dengan berlari, dengan itu jelas tidak dengan duduk. Gitu. Tapi seperti yang saya informasikan tadi, menyesuaikan situasi kondisi. Yang dulu berdiri, yang alatnya juga tidak seperti yang sekarang ini. Kalau dulu banyak perubahan Mbak. Oke. Dari posisi, kalau dulu jelas berdiri karena Iya. untuk berperang. Betul. Terus dari segi alat, kalau dulu sederhana Mbak, sederhana tapi kalau dulu lebih ke arah fungsi untuk berperang. Alatnya sederhana tapi ya bahasanya zaman biyen ngidap-ngidapi gitu loh. Ngidap-ngidapi. Ampuh gitu loh. Oke, Sederhana tapi iya, untuk iya. fungsi untuk berperang. Nah terus akhirnya bergeser. Nah sekarang karena sudah tidak ada berperang dan fungsinya juga sudah mulai berubah. Bukan total ya, sudah mulai berubah. Sekarang yang dulu berdiri, sekarang jadi duduk. Nah, Terus alatnya yang dulu yang sederhana sekali, sekarang lebih mengarah ke fungsi dan estetika. Oke. Estetika si pembuatnya. iya. Nah, akhirnya juga duduk itu juga ada makna filosofinya gitu loh. Oke. Maksud tujuan dalam gerakan Jemparingan itu ada filosofinya. Nah, boleh dijelaskan nih Mas, kan dari tadi kita membahas tentang ternyata setiap gerakan, terus juga bahkan dari alat Jemparingan ini sendiri ada filosofinya. Nah, ini boleh di breakdown satu-satu nggak sih Mas? Oke, jadi gini Mbak. Jemparingan itu lebih mengarah ke filosofi yang di situ akan mengajarkan tentang fokus, Oke. konsentrasi. Kalau saya ada 2 hal yang lebih tinggi, mengajarkan tentang pengendalian diri, mengajarkan tentang kesabaran. Nah, ada lagi juga mengajarkan tentang tanggung jawab, keikhlasan, keberanian. Oke. Nah, terus tadi ada 4 kata ya, Ha-ha. sawiji, greget, sengguh, oramingkuh itu juga ada artinya, itu bahasa Jawa yang ada artinya. Itu mengarah ke jiwa kesatria. Oke. Sawiji itu artinya konsentrasi, greget itu artinya semangat, sengguh itu artinya percaya diri tetapi tidak boleh sombong. Terus oramingkuh itu artinya bertanggung jawab. Jadi gerakan dalam Jemparingan itu lebih mengarah ke arti alat. Jemparing itu kan panah, Iya. manah itu kan hati. Jadi Jemparingan itu dimulai dari dasar hati yang dikeluarkan dengan rasa. Jadi Jemparingan itu lebih mengarah ke olah rasa, Oke. olah baik. rasa.
Oke, Jadi benar-benar istilahnya kalau bahasa Jawa, ojo kumrungsung. Nah, itu gerusa-gerusu harus pelan-pelan. Karena lebih, kalau dalam bahasa saya juga ini Jembaringan lebih ke orangnya itu lebih mengarah ke meditasi. Oke, baik. Karena memang dibutuhkan ketenangan khusus ya untuk jelas, bisa ketenangan. pas di tengah gitu nyampenya. Tapi saya nggak pernah pas ya Mas. Orang srek. Jadi memang ada teknik khusus sebetulnya. Tapi kalau saya sekarang ini Mbak, jadi kalau sekarang ini sebetulnya Jembaringan itu kalau menurut saya sebagai sarana. Performance saja. Kalau saya lebih mendalami ke makna filosofinya. Sebelum jemparing gitu loh. Sebelum memanah itu kan kita harus sabar, kita harus noto hati gitu. Sebelum melepas panah. Nah itu saya lebih mengarah ke filosofi. Makanya saya buka yang tadi wisata Jembaring, wisata edukasi. Indoor gitu loh. Nah, jadi yang datang ke tempat kami Mbak, yang bisa dikatakan 90% itu baru mendengar Jembaring. Baru mendengar loh. Oh, jadi kayak pengen tahu gitu ya Mas. Nah, pengen tahu. Akhirnya dari yang baru mendengar, berarti kan dia belum pernah mencoba. Akhirnya saya edukasi, ini loh Jembaring itu seperti ini, aturannya seperti ini. Nah akhirnya harapan saya cuma gini, tamu yang datang ke pendopo Jembaring itu dia akan mengetahui tentang Jembaringan. Oh Jembaringan itu ternyata lebih detail. Kalau bahasa Google kan bahasa umum. Iya. Nah apa yang saya sampaikan di pendopo Jembaring itu kebanyakan dari pengalaman pribadi saya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada bantahan ya saya pernah bisa mendetailkan. Jembaring itu bagaimana itu. Nah harapan saya tamu itu setelah keluar dari pendopo dia akan mengetahui secara detail. Oh ternyata seperti ini tuh Jembaringan seperti itu. Nah, Oke, baik. Jadi pas sekali ya untuk menenangkan hati-hati yang baru pedot dari pacarnya langsung Jembaringan. Atau nanti kalau pas Jembaring yang cuman disasar. jangan terus mantan pacarnya dipanah, jangan. Jangan, nggak baik ya. Jadi memang kami berbeda Mbak. Yang biasanya panah itu outdoor, kami indoor. Gitu kan. Nah sebelumnya juga ada masuk tujuan kami. Kami indoor itu di rumah Jawa, rumah Tabun. Kebetulan rumah Jawa kami itu rumah limasan. Asli rumah Jawa. Sebenarnya kolaborasi itu. Jembaringan itu budaya Jawa. Rumahnya kan rumahnya asli Jawa. Jadi kita kolaborasikan. Jembaringan budaya Jawa di rumah Jawa. Oke, Nah, total ya. Total. Saya pun kalau menerima tamu reservasi, saya pakai Jawa komplit Mbak. Jangkep kalau bahasa Jawa. Dan kalau nggak pakai komplit, saya kalau menerima tamu minimal pakai belangkon seperti yang saya pakai ini. Oke, baik. Itu salah satu istilahnya edukasi kami. Makanya saya juga membranding. Oh, siap. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kanca Buddha. Dan kalau misalnya ada Kanca Buddha yang datang main ke tempat Mas Agung ini, kira-kira apa saja nih selain Jembaringan yang disediakan? Tadi kan ada edukasi, terus experiencing langsung memanah di sana itu seperti apa? Terus ada apa lagi Mas di sana Mas? Jadi gini, kami temanya lebih mengarah ke tradisional ataupun bahasa kami suasana deso tradisional. Jadi di saat tamu datang akan kami terima di tempat duduk yang telah kami sediakan. Nah di situ kami juga menyediakan sajian tradisional, teh dan kopi, tetapi tubruk. Ingat ya ini Tibo bahasa. nanti Mas di tubruk. Nah itu. Jadi kami sediakan teh, kopi, gula dan air panas. Jadi tamu itu bagaimana caranya dia membuat sendiri. Oh bikin sendiri? Bikin sendiri. Itu juga kami pertahankan karena sekarang yang banyak datang itu kan kaum milenial. Yang nggak tahu ternyata Mbak, nggak tahu tentang teh tubruk. Biasanya mereka tahunya kan teh celup. Iya, ataupun ya teh yang sudah jadi tinggal minum. Jadi mereka teh tubruk itu nggak tahu. Banyak nggak tahu. Makanya terus akhirnya sampai sekarang itu kami pertahankan minuman ala desa itu. Nah setelah kami terima di tempat duduk itu, kami sajikan teh, kopi tubruk, membuat sendiri. Nah disitulah nanti kami ada 3 sesi. Nah, kami terima dengan istilahnya pertama, istilah kami ngobrol santai sinambi ngopi. Nah di situ kami edukasi, ngobrol-ngobrol santai tentang Jembaringan itu bagaimana, sejarahnya bagaimana, aturannya bagaimana. Itu yang sesi pertama. Terus sesi kedua nanti teori dan praktek. Jadi tamu itu nanti kami ajarkan sampai mereka bisa.
Sampai bisa ya, tapi bisa loh, bukan mahir ya, beda ini. Iya. Nah, sampai bisa. Sebulan di sana baru mahir. Terus sesi yang ketiga itu yang membuat tamu itu betah di sana, Mbak. Sesi di saat sekiranya tamu itu udah bisa memanah, menurut versi saya ya, sekiranya orang rusak ke properti lah gitu. Nah, akhirnya kami beri waktu untuk sesi memanah sepuasnya sampai waktunya habis. Oke. Nah, baik. itulah sesi yang banyak tamu akhirnya itu betah. Karena dari yang baru mendengar jembaring kan belum pernah tuh. Akhirnya saya ajari sampai mereka bisa. Nah, itulah yang mereka tuh experience-nya di situ. Sensasinya di situ. Banyak loh Mbak pertanyaan. Kami kan dalam satu hari itu membuat menjadwalkan 4 sesi. Sesi pertama itu jam 9 sampai jam 9 sesi pertama, sesi kedua jam 12, sesi ketiga jam 3, sesi keempat jam 6. Jam 6 sore? Jam 6 sore setelah maghrib. Jadi memang kami buat supaya nanti tamu itu tidak bertubrukan karena kami lebih mengarah ke privasi. Tamu yang datang biar satu orang pun saya terima dan itu tidak saya gabungkan dengan tamu lain di 4 sesi itu. Silakan memilih sendiri tapi tidak kami gabungkan. Jadi satu orang pun saya terima dan ada tamu lain ya nanti kalau umpamanya ada tamu satu orang di sesi pertama, terus ada orang lagi, ada kelompok lagi yang kepengen di sesi pertama juga, saya udah nggak boleh, tak alihkan ke sesi yang berikutnya. Jadi saya lebih ke arah supaya edukasi nanti kami itu bisa diterima. Oke, bahkan kalau private-nya itu dia datang sendiri juga akan tetap dilayani ya, nggak harus berkelompok ya? Tidak harus berkelompok. Oke, baik. Jadi benar-benar kita privasi banget. Misalnya edukasi. Mas saya boleh ngide nggak Mas ya? Mungkin bisa bikin homestay buat yang kerasan di sana. Nah itu tempat kami ada 2. Di Limasan itu kan ada yang namanya, kenapa saya namakan Pendopo Jembaring? Karena kami itu tempatnya di Pendopo, memang di Pendopo. Nah terus rumah kami kan ada yang namanya Gandok. Gandok itu rumah samping. Nah tamu kan ternyata banyak betah Mbak. Setelah sesinya habis, itu kadang tamu tuh nggak mau pulang. Waduh. Nah akhirnya saya arahkan ke Gandok, ke rumah samping. Jadi mereka malah santai di situ ngobrol, terus saya menerima tamu yang berikutnya, jadi mereka tidak saling mengganggu. Karena dari pengalaman. Tapi ada juga pengalaman yang sering terjadi Mbak. Dalam satu sesi itu kan kami menjadwalkan 2,5 jam. Nah banyak tamu yang informasi, saya nanti paling 1 jam ataupun setengah jam aja, 2,5 jam kelamaan. Nah banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi kan itu yang terjadi, itu kan karena tamu belum tahu. Nah setelah tahu datang ke Pendopo, ternyata 2,5 jam itu kurang buat mereka. Karena saya edukasi tadi. Oke, baik. Akhirnya karena kurang waktunya, nah mereka setelah sesinya habis, mereka karena belum pulang saya pindah ke Pendopo, ke Gandok. Oke, rumah samping itu tadi Rumah ya? samping. Oke, siap. Sama satu lagi Mas, tadi kan suguhannya teh sama kopi tubruk bikin sendiri. Besok aram-aram sama jenang grendel suruh bikin sendiri nggak apa-apa loh Mas. Nah, itu repot. ada lagi jajan pasar. Saya juga kebetulan di Pendopo Jembaring itu ada wisata 4. Kami punya list harga 1 sampai 4. Yang biasa, yang pakai makanan, tapi makanan karena kami temanya tradisional, jadi yang kami sajikan itu jajan pasar. Bikin sendiri? Ya enggak, saya kerjasama dengan UMKM. Oke. Kerjasama dengan UMKM yang membuat tentang jajan pasar. Terus ada paket lagi yang pakai kopi barista. Oke. Nah, iya kopi barista. Jadi kami kerjasama atau kolaborasi dengan ahli-ahlinya. Oke, Termasuk kemarin siap, Mbak Lucy ini juga barista beliau ini. Wah luar pernah biasa. kerjasama sama Mbak Lucy juga ini. Jadi nggak usah khawatir rasanya medok gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau yang mengambil paket barista gitu kan, nah akhirnya kami sediakan kopinya di situ dengan baristanya di situ. Diajari juga nggak Mbak? Biasanya pada penasaran sih, pengen caranya bikin gimana. Jadi mereka lihat prosesnya aja. Oke, enggak dari nanam biji kopinya kan ya? Suwira boleh-boleh. Jadi gini Mbak, yang kami tawarkan itu lebih pertama ke tradisional. Iya. Kedua penyajian. Oke. Termasuk kopi. Kopi dengan ada barista di situ kan dengan si baristanya membuat seperti itu kan menarik. Bagi tamu yang datang ke kami.
Dan lagi juga kami juga menyediakan pakaian Jawa. Oh, Ya, jadi pakai kami- kostum juga ya. Kostum. Jadi kami juga kerjasama dengan istilah vendor UMKM juga yang dia khusus pakaian Jawa. Jadi Oke. semua itu tidak saya sendiri. Istilah kami itu kolaborasi, saling menguntungkan. Tapi itu kayak pakai semacam lurik gitu kan Mas ya? Atau Iya, kalau lurik itu kan motif ya. Kalau masalah mode itu macam-macam, ada yang lurik, ada yang sembagi. Oke. Jadi harus di situ kalau tamu mengambil paket pakaian Jawa, nah kami juga istilahnya si vendor kami itu juga memakaikan di depan tamu-tamu itu. Oh. Jadi mereka biar tahu. Oke, oke. Jadi oke. lebih mengarah ke edukasi, semua itu lebih mengarah ke edukasi. Menarik sekali sih ya, ya. Jadi supaya lebih tahu nanti coba juga lihat di sosial media saya. Nah, apa namanya? Kebetulan saya aktif di sosial media yang Facebook Agung Susila. Terus Oke. yang IG itu Agung Susila 17. Atau juga IG-nya Pendapa Jemparingan. Tulisannya Pendapa, bukan Pendapa Pendopo. ya. Pendapa. Oke, siap. Jadi siap. memang kami aktif di sosial media. Jadi kalau misalnya mau ada yang tanya-tanya konsultasi atau apapun, langsung aja ke sosial media, langsung responnya cepet ya. Ya gitu. Oke, jangan ngide, Jemparingan kamu dadak paesan kan udah itu repot sumpah. Terus kita akan lanjut lagi nih, Mas Agung tadi kan sudah menjelaskan kurang lebih tuh kisi-kisi usahanya seperti apa, dia bergeraknya bagaimana, ke Mas Sony dan juga Mbak Lisa. Lucy Kuale. Gak apa-apa, bikin jenang merah. Repot itu. Nanti bikinnya tempat Mas Agung, Mbak. Iya, sekalian. Oke. Dari Mas Sony dan juga Mbak Lucy, ini untuk di Forkom sendiri, kurang lebih kesehariannya itu apa saja sih yang ditangani gitu loh? Saya apa Mbak? Mas Sony Lucy? dulu, Mas Sony Saya dulu. dulu ya. Iya. Oh. Oke, terima kasih Mbak Prita. Jadi dari namanya aja, Forum Komunikasi UMKM ini memang forum di mana teman-teman pelaku usaha yang ada di Sleman berkumpul. Oke. Gitu. Nah, untuk gambaran bahwa forum komunikasi ini dulu bentukan dari Dinas Koperasi. Memang Dinas Koperasi dan kami sampai hari ini sudah ada secara hukum kami ada peraturan bupatinya. Nomor 49 tahun 2022. Nah, terus kami pengurus juga ada SK dari Bupati. Nah, forum komunikasi ini juga berjenjang Mbak. Dari mulai kelurahan, Kapanewon sampai di kabupaten. Gitu. Nah memang kalau dari Perbub, kami ini organisasi mandiri binaan dinas. Binaan dinas, tapi dinasnya ada 11. Oh banyak ya? Ada 11. Jadi kalau selama ini kan masyarakat taunya mungkin Forkom ini karena judulnya Forkom UMKM sepertinya binaannya dari Dinas Koperasi ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya enggak. Nah, mungkin hal ini mengingat bahwa UKM ini kan sekarang jadi anak emas ya. Di mana-mana semuanya pada berusaha untuk membina UMKM. Nah, sehingga memang kami di Forkom ini pembinaan itu ada di 11 OPD atau dinas. Saya nyebutin enggak ya 11-nya? Banyak banget ya? Banyak banget. Tapi salah satunya. Ini besok loh kita selesainya. Jadi salah satunya Dinas Koperasi yang pasti itu ya. Karena kita lahirnya dari sana. Terus Dinas Perindak, ada Sosial, ada KB, ada apa? Pemuda dan olahraga dan lain-lain. Kira-kira gitu. Banyak juga ya? Banyak, tapi semuanya sejalan sih, sejalan. Contoh misalnya kalau Dinas Koperasi sama Perindak jelas ya, terkait dengan UKM dan IKM. Kalau Dinas apa tadi Dispora misalnya, itu kan pemuda dan olahraga. Mungkin kita tahu saat ini perkembangan dunia usaha kan juga banyak anak muda. Iya betul. Itu artinya itu juga kami mencoba untuk bekerja sama. Terus apa namanya di sekolah, di perguruan tinggi itu kan juga mulai ada mata pelajaran atau mata kuliah terkait kewirausahaan. Nah kan gitu juga kita mulai masuk kayak gitu. Nah cuma yang repot
suatu ketika Dispora minta kami untuk pelaku usaha yang umurnya di bawah 40 tahun. Kami nggak punya, semuanya tua. Jadi rata-rata udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kayak gitu. Jadi memang agak kesulitan di situ. Tapi nggak apa-apa, artinya tuh jadi PR kami bahwa ternyata kami juga harus merangkul teman-teman pelaku usaha yang muda-muda gitu. Ya, nah salah satu memang keberadaan Forkom ini adalah menjembatani memang antara dinas dengan pelaku usaha. Gitu. Nah sehingga memang kami selama ini masih menginformasikan ke teman-teman bahwa dinas itu ada pelayanan kayak tadi di Plut, gitu. Di Plut tuh ada juga yang di Sleman. Jadi selain di Jogja, di provinsi, Mas Reza ini juga ada di Sleman. Jadi kami menginformasikan bahwa teman-teman anggota Forkom, teman-teman pelaku usaha, silahkan loh menggunakan fasilitas dari dinas. Di situ ada pelatihan, ada fasilitasi seperti tadi. Ada berbicara tentang PRT, hak paten, segala legalitas itu masuk di dalam pelayanan dari dinas. Terus yang ketiga tentang pameran. Jadi misalnya dinas ada acara terus kan biasanya ada display produk teman-teman UKM itu ya. Nah itu kita biasanya menginformasikan. Gitu. Baik. Jadi lebih semacam kayak mediatornya ya? Ya, mediator. Tapi memang kalau terkait dengan kegiatan tadi ya di 3 level ya tadi ya, di kelurahan, di Kapanewon dan di kabupaten. Kalau yang di kelurahan dan di Kapanewon kebetulan mereka binaan oleh pemerintah setempat. Jadi misalnya kelurahan kan berarti dibina oleh lurah ya, lurah sama istilahnya ulu-ulu. Kalau di desa itu ulu-ulu ya, kelurahan tuh ulu-ulu. Nah itu mereka dibina oleh itu. Nah di tingkat kelurahan dan di Kapanewon itu kan ada istilahnya musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan. Nah itu setiap tahun ada. Nah itu biasanya dari pihak kelurahan dan Kapanewon mengikut sertakan pengurus di tingkat kelurahan dan di Kapanewon. Untuk apa? Silahkan usul kebutuhan dari teman-teman anggota apa yang diusulkan gitu. Nah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang dari mereka usulan teman-teman sendiri gitu. Anggaran dari desa, anggaran dari kelurahan juga dari Kapanewon. Begitu kira-kira gambaran keseharian kami. Dan ini untuk di Sleman sendiri ada berapa nih anggotanya? Kalau anggota tercatat 15 ribuan. 15.000. Ini hanya untuk Sleman. Tapi kalau kita bicara satu data itu aplikasi dari dinas pelaku usaha yang ada di Sleman itu sampai hari ini 120-an ribu. 120.000. Nah, tapi yang tergabung di kami di Forkom itu sekitar 15 ribuan. Gitu. Baik. Kesehariannya adalah mumet ya, karena menjembatani itu adalah kegiatan yang cukup mumet. Belum lagi kalau misalnya ada keluhan yang cukup urgent itu dan harus sekarang juga itu kan mau nggak mau harus berangkat. Betul sekali. Emosi. Jadi menjembatani antara dinas terus stakeholder juga dengan pelaku usaha. Pun juga dari kalau misalnya ada pelaku usaha ada keluhan atau mungkin unek-unek atau apa, itu pun juga nanti melalui Forkom juga bisa ya. Bisa, insya Allah bisa. Oke, baik. Nah kalau untuk Mbak Lisa sendiri ini Lisa menaiki sopo ya Lisa iki. Mbak Lucy, ini fokus kegiatannya kesehariannya itu seperti apa? Yang di ranahnya Mbak Lucy ini sendiri? Selain bikin kopi loh? Ya, kalau saya emang pelaku usaha ya, saya UMKM juga. Selain ya itu di kopi, saya membantu si Bapak Ketua ini, Mas Sony.
di bidang koperasi. Karena kemarin kita sempat ngebahas koperasi, kita lagi membentuk koperasi ini biar ada ini apa ya, badan hukumnya. Nanti kita bisa jembatanin teman-teman yang produknya jasa, kita ada jasa juga. Kita ambil koperasinya di pemasaran sih dari Forkom. Nah itu nanti kita ini baru mau dibentuk Mbak, belum selesai untuk baik. disahkan. Cuman yang sudah real kita jalanin usahanya di jasa ya, yang tadi saya bilang ke Mbak Rita itu kerjasama sama Mas Agung, ya. Itu dari Wisma Bahasa. Wisma Bahasa itu anak-anak Amerika yang lagi belajar bahasa Indonesia ke sini minta dibawa ke ini teman-teman pelaku UMKM, apa sih yang bisa di iniin ke mereka gitu. Jadi apa budaya punya Mas Agung, jadi akhirnya kita yaudah nawarin kalau Jemparingan gimana gitu. Dan akhirnya kita bawa dari pihak sana, kita jembatanin untuk ketemu belajar di Jemparingan ini. Karena untuk UMKM-nya kan emang yang masuk di wisata budaya itu baru tempat Mas Agung aja. Gitu. Jadi baru kemarin sih tanggal 12 kemarin kita ajak mereka di 18 anak dari Manca berkunjung ke tempat Mas Agung. Mancanya Mancasan, Mbak. Mancanegara. Ya itu mereka sangat antusias ya, karena ternyata seperti ini ya. Tadinya ada yang ketakutan juga setelah kita bawa ke sana, bahkan sempat ada yang nangis. Istilahnya gini, aku di sini seneng-seneng kok harus diatur seperti ini gini. Harus iya. Jadi itu pengalaman saya juga pertama membawa anak-anak ke Jemparingan itu. Jadi ada sampai yang nggak mau pulang. Saya di sini aja mau belajar katanya. Gitu. Itu sih yang udah jalan sama kita terima jasa untuk pengadaan nasi box, snack. Nah itu teman-teman UKM yang ngerjain. Jadi kita harus ada aplikasi. Biasanya untuk dinas tuh pakai aplikasi ya Mbak di situ. Nah kita sudah mulai mengarah ke sana. Gitu. Oke, baik. Ini menarik sih karena akhirnya produknya adalah jasa. Ya. Dan ini menurut saya adalah lebih fluid lagi dan rentan tumpang tindih. Iya. Nah, ini gambarannya ke depannya akan seperti apa ini Mbak? Insya Allah nanti untuk ke depannya tetap kita rangkul, nggak cuman 1-2 teman-teman yang bikin nasi box atau kotak ya. Kalau yang itu kan biasanya banyak teman-teman rata-rata UMKM itu di kuliner. Iya. Cuman yang bisa masuk ke tempat oleh-oleh biasanya yang selalu diajak itu yang kemasan ya. Jadi untuk kita yang dari koperasi ambil jasa itu teman-teman yang siap saji itu biasanya susah, jarang diajak pameran kemana-kemana. Jadi kita kayaknya nggak ada yang belum ada wadahnya buat mereka ya. Benar. Belum ada wadahnya untuk teman-teman yang siap saji. Akhirnya saya sama teman-teman dari Forkom membikin itu jasa untuk kita tampung semua, nanti gantian gitu, nggak cuman yang ini aja, nanti gantian, tapi kita harus ada kurasi untuk rasa gitu. Baik, menarik sekali ya. Nah semoga sih bisa berjalan lancar karena ya sebenarnya jujur li, baru ini saya tahu ada produk jasa.
Kan biasanya itu tadi kuliner, craft, terus sama satu lagi itu apa fashion. Nah kayak gitu. Nah kalau dari Mas Riza sendiri terkait dengan produk jasa, ini kan sebenarnya juga nggak bisa dipandang sebelah mata juga, banyak juga di Jogja gitu kan ya. Nah untuk mewadahi usaha yang bergerak di bidang jasa ini, dari Plut sendiri akan seperti apa nih rencananya? Oke. Kalau untuk jasa Mbak, dari Plut sendiri kita sedang menyiapkan kurikulum. Kurikulum terkait teman-teman di jasa. Bahkan kemarin kita sempat ngomongin memungkinkan tidak kalau misalnya kita membuat sebuah event semacam inkubasi, di mana nanti teman yang diisi hanya khusus teman-teman pada industri ekonomi kreatif. Dalam hal ini entah animasi, entah konten, entah desain atau segala macam yang di endingnya kalau biasanya teman-teman itu diinkubasi terus nanti dengan hadiah rupiah seperti itu, enggak, di endingnya kita temukan dengan istilahnya business matching, kita temukan dengan off taker atau supply chains, di mana nanti endingnya itu bukan lagi sekedar ya inilah juara 1 juara 2 enggak, tapi di endingnya ya inilah karya teman-teman. Kita ada 30 karya, yuk kita nonton bareng, kita acarakan nonton bareng, di mana nanti kita ngundang juga business matchingnya, entah itu off takernya atau supply chains, di mana nanti wah ini videonya cocok dengan kondisi psikologi saya sehingga saya cocok nih kalau pakai konten kreator A, atau misalnya dari teman-teman B itu nanti wah ini desainnya sesuai dengan tema yang saya angkat sehingga saya cocok dengan desain ini. Nah, itu yang akan kita buatkan, tapi saat ini itu semua masih dalam by design. Kita siapkan kurikulumnya karena UMKM di Yogyakarta itu kita pecah menjadi 3 kelas. 3 kelas itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi ada kelas pemula, kelas intermediate dan kelas expert. Nah, setiap kelas itu nanti harus memiliki kurikulum yang berbeda supaya apa? Supaya pemberian materi itu jelas dan terukur sehingga dampaknya itu bisa kita lihat dan kita rasakan. Sehingga nanti peningkatan kesejahteraannya itu jelas. Makanya Pak Sony, Mbak Lucy dan Mas Agung ini melakukan sebuah kegiatan kolaborasi. Kolaborasi sih kalau saya lihat mungkin kita wah sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu ternyata ada mekanisme yang rumit. Karena UMKM di Jogja dengan adanya tiga kelas itu kadang-kadang mereka nggak sadar saya kelas di mana. Makanya tadi kata Mbak Lucy, kita akan melakukan kurasi dulu. Nah, kurasi ini kan menentukan, menyamakan standar dulu, Mbak. Nah, kalau sudah ada standar yang pas antara saya dengan UMKM, maka kita bisa lanjut. Selanjutnya mau ngomongin apa nih? Ternyata dalam hal ini kolaborasi aktif, Mas Agung menyiapkan tempat edukasinya, Mbak Lucy dan Pak Sony dari Forkom menyiapkan personilnya. Nah, akhirnya di situ kan win-win solusi toh, Mbak. Yang tadinya jualan arem-arem nggak bisa ketemu sama lidahe wong Klondo, akhirnya arem-arem bisa masuk ke lidahe wong Londo. Kan? Walaupun sebenarnya arem-arem itu sudah mendunia gitu kan, di negara seberang sana sebutannya kimbab, yo arem-arem. Iya sih. Nah, ning kono sebutannya ori di bebel nori. Bebel nori. Lah iki arem-arem ngono kan. Mong beto isian wae to, Mbak. Iya, betul. Sebenarnya itu sudah ini dan mereka ngomong ini bisa ekspornya juga. Kenapa kita enggak? Nah, karena standarnya kita belum sama. Kita masih ngomongin tentang yang namanya kompetitor atau kompetisi. Ayo ini kita inilah contoh-contoh yang bisa kita ajak sebagai kolaborator. Wadahnya Forkom. Forkom membuat bidang keuangannya di koperasi. Dari koperasi nanti dari ini bisa menciptakan bidang-bidang baru. Misalnya tadi jasa tempatnya Mas Agung. Terus kemudian ada juga kuliner. Nah, ternyata ini masih ada miss nih, standarnya nggak cocok. Yuk main ke Plut. Kita buatin standar yang sama. Nah, di sini kita kolaborasi aktif di sini sebenarnya. Cuman masalahnya kadang-kadang nggak sadar, saya tuh harus kemana, saya harus nyari siapa, saya harus berguru ke siapa. Nah, ketika mereka asal cuma lihat buka Google toh atau misalnya cuma buka ChatGPT yang akhirnya sembrono ngawur. Nah, ini yang coba kita potong. Kita muncul di sini di Sleman dengan Forkomnya, dengan kooperasinya, dengan jasanya, kemudian juga dengan Plut, kita mencoba menyetarakan. Yuk, ini ada standar yang dimana kalau jenengan sudah sampai standar ini banyak teman-teman yang bisa diajak kolaborasi. Nah, di situ yang kami harapkan selanjutnya muncul. Cuman memang ada satu sedikit kendala di mana kita harus menyadarkan ini sudah zamannya kolaborasi. Carilah kolaborator, bukan zamannya kompetisi untuk mencari kompetitor. Nah, ini PR kita bersama. Iya, itu masih susah sih kayaknya. Masih susah. Karena udah termindset ya kompetitor itu tadi. Betul. Pokoknya aku iso mbati, koncoku iso rekoso. Wah. Iya toh.
Jenenge konco kan ngono ku, Mbak. Iya betul. Konco seneng melu seneng, konco sengsara makin seneng. Diguyu malah. Oh, pemenang nek sengsara mergo asmara, atau seneng tenan kali guyu wah pingkel-pingkel ngantian to. Wah, ngono iku. Oke, baik. Nah, dan untuk di Sleman ya khususnya Mas, mungkin Mas Sony ataupun Mbak Lucy Blackpink ini bisa menambahkan juga ya. Kalau untuk usaha yang bergerak di bidang jasa untuk Sleman sendiri khususnya ini sudah mulai terpantau ada berapa banyak gitu gak sih? Kalau jasa, secara keseluruhan dulu. Iya. Perkiraan tadi udah disampaikan Mbak Lucy bahwa paling banyak mestinya kuliner. Oke. Kuliner ya. Nah, kalau jasa itu perkiraan tuh sekitar 10%. 10%. 10%. Dari total keseluruhan ya? Dari total keseluruhan. Ya jadi lumayan memang juga ya Pak sedikit, sedikit banget. Totalnya jadi, ada? Karena tadi ada 15. 15, oh 10%. Ya sedikit ya, sedikit. Itu yang masih sejauh ini sudah terpantau ya? Iya gitu, Oke. cuma memang kalau terkait dengan jenis usaha jasa itu memang hal yang menarik memang selama ini, selama saya lahir cenger di dunia UMKM, memang dinas itu, mohon maaf ini Mas mewakili dari dinas ya, jadi memang lebih mungkin dalam tanda kutip memperhatikan pelaku usaha yang menghasilkan produk kan gitu, produk ada produknya gitu. Sementara kalau Mas Agung ini kan jasa ya, kan nggak kelihatan ya. Betul. Termasuk di dalamnya misalnya ada jahit, penjahit segala, memang ada produknya, tapi kan dia lebih ke jasa. Iya. Kayak gitu. Nah itu yang coba kami tanda kutip fasilitasi lah. Kami berpikir gimana sih yang itu. Nah akhirnya muncullah tadi Mas Agung, ada Jemparingan, terus di dalamnya ada kolaborasi antara yang punya batik atau yang punya lurik, terus ada kopi, terus ada menyediakan misalnya makanan tradisionalnya. Ini kan kebetulan masuk di Kalasan areanya. Iya. Menyiapkan makan siang ya Mas ya. Makan siang misalnya ayam goreng Kalasan, dawet bogem itu kan terkenal ya Kalasan ya. Betul, nah betul. kayak gitu, termasuk juga oleh-oleh. Mungkin kalau teman-teman mau masang oleh-oleh, jadi pengunjung yang datang ke situ nggak usah jauh-jauh ke toko oleh-oleh, kami udah siap kan kayak gitu. Itu kan bentuk tadi yang disampaikan kolaborasi. Sekarang waktunya memang satu tempat keroyokan aja bareng, gitu, tapi semuanya masuk. Contoh yang kedua, ini baru aja ditempel. Ada teman yang memang di dunia konveksi ya, jahit. Nah, mereka punya ide untuk membuat lomba fashion show dari karya lomba fashion show dari karya mereka. Gitu. Artinya mereka mencoba untuk menaikkan. Gitu. Ada loh komunitas menjahit gitu. Hasilnya begini. Ya, gitu. Itu upaya-upaya kami dan teman-teman dari pengurus Forkom dari tingkat kelurahan sampai Kapanewon untuk mencoba mengangkat bidang jasa. Nah termasuk jasa itu kan sebenarnya kita masukkan di toko kelontong. Toko kelontong. Nah tadi udah Mbak Lucy sampaikan misalnya pengadaan barang gitu. Jadi misalnya pengadaan barang lebih spesifiknya gini. Tadi kan kembali ya kuliner. Iya. Kuliner ada berapa? Pendataan menunjukkan bahwa yang butuh tepung misalnya ada sekian ratus pelaku usaha. Nah tadi kan sudah disebutkan unit usaha pengadaan. Nah itu mungkin bisa saja nanti kita mengikut sertakan teman-teman pelaku usaha yang ke toko kelontong untuk menyiapkan tepung misalnya kayak gitu. Tapi melalui koperasi unit usaha pengadaan barang. Nah, terus titip pesan sama Mas Reza, mungkin ada pelatihan menata produk yang bagus di toko kelontong, nah, kan gitu belum ada. Itu mungkin yang gitu-gitu, yang mungkin merchandising-nya ya. Display gitu. produk. Yang mungkin kira-kira memang perlu bener. Sekarang masanya kolaborasi, semua yuk bareng kita kerjakan bersama.
begitu. Oke, nah sebelum kita pamit juga nih dari Mas Riza nih, sebenarnya mungkin juga bisa buat sangu kanca muda ya yang pengen berdiskusi lebih jauh apalagi yang bergerak di bidang jasa. Kategori jasa ini batasannya seperti apa? Kategori jasa itu tanyain batasannya agak sedikit rumit Mbak, karena kita ini sebenarnya lagi dipetak-petakkan dengan istilah IKM sama UKM. Kalau IKM itu berarti industri, kalau UKM itu usaha. Nah ini yang sebenarnya sedikit kita coba telaah lebih dalam lagi. Oke. Nah bukan berarti terus teman-teman kalau jasa nggak ada produknya, ada kok Mbak. Sebagai contoh, hanya saja tidak bisa dirasakan secara indera fisik gitu aja. Kalau jasa itu rata-rata kayak gitu. Misalnya jasa paket liburan, siapa bilang nggak ada rasanya? Ada, capek. Iya betul, ubah-ubahnya tapi happy. Nah itu ada beberapa dampak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin jasa yang benar-benar jasa sama produk tuh sebenarnya sama-sama melakukan kegiatan produksi. Oke. Hanya saja yang satu produknya nyata, bisa disentuh, bisa dirasa, bisa didamu atau disebut tipe. Tapi kalau jasa didamu kira rakyat kok. Iya. Nah, tapi tetap ada rasanya seperti ini. Jadi mau nggak aja sih, mau teman-teman mau mengkategorikan jasa ki kepiye toh? Jasa itu bebas selama itu masih dalam koridornya. Kemudian dia nanti mau arahnya teman-teman bisa menceritakan seperti apa, karena itu nanti akan menjurus ke aircraft atau kemana itu tergantung bagaimana teman-teman menceritakan. Seperti Mas Agung tadi, dia menceritakan saya fokusnya sama edukasi, sehingga dia akan menjadi jasa edukasi. Coba kalau misalnya tadi Mas Agus ngomongnya saya adalah utamanya membuat panah, maka dia akan menjadi produknya panahan. Iya. Ya kan? Berarti kan tergantung kita membrandingnya seperti apa. Akhirnya itu tadi, gimana kita mau masuk ke jasa IKM atau UKM. Oke. Simpel gitu aja sih Mbak, nggak yang terlalu pusing-pusing. Tapi tetap harus ada standarnya. Nah itu dia tuh ya, nanti bisa dikonsultasikan langsung ya kanca muda ke Mas Riza atau timnya. Bisa datang kemana nih Mas? Bisa main ke Plut DIY, Jalan Hos Cokroaminoto. Oke, jam kerjanya? Setiap hari Senin sampai Jumat itu kita ada di Dinas Koperasi DIY. Kalau hari Sabtu misalnya masih mau main aja ke Teras Malioboro. Oh, Teras Malioboro 1? Oh 1 ya, oke siap. Nanti ini aja, panggil nama Plut 3 kali sambil ngentak-ngentak kaki gitu kan. Getruk gini. Nah nanti yang datang satpam. Ngomong ya Mas? Malah rusuh loh. Gitu. Oke, baik. Langsung aja datang ke Plut ya kanca muda untuk diskusi lebih lanjut. Dan kemudian untuk Mas Agung nih, yang pengen main ke tempatnya Mas Agung, mungkin bisa diingetin lagi, bisa tanya-tanya dulu kemana nih? Oke, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Jemparingan, terutama untuk yang tempatnya Jemparingan, bisa lihat di sosial media saya, di Facebook maupun IG. Kalau yang di Facebook itu Agung Susila, yang di IG ada 2, yang IG pribadi Agung Susila 17 sama yang Pendapa Jemparingan. Pendapa. Nah, tetapi ada satu lagi, saya juga mengedukasi. Saya juga buat channel YouTube. Oh, oke. Yang itu tentang edukasi, tentang semuanya lah tentang Jemparingan. Gitu. Nah itu di channel YouTube kami Pendapa Jemparingan juga. Oke, baik. Silahkan dicari-cari informasinya ya untuk kanca muda di rumah. Kemudian dari Mas Sony dengan Mbak Lucy Blackpink, silahkan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan dengan teman-teman yang ada di Forkom atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari para pelaku usaha, bisa kontak kemana nih? Kalau untuk kami di Forkom, saya berharap teman-teman pelaku usaha tadi sampaikan Pak Reza, yang punya usaha, Mas Reza. Silahkan ke sekretariat kami di kantor Plut di sini Jalan Gebang ya, Candi Gebang, di depannya rumah dinas Bupati Sleman. Di situ sekretariat kami, atau kalau enggak di website kami Forkom UMKM Kabupaten Sleman. Oke, gitu, siap. Terkait itu, monggo silahkan segera bergabung dengan Forkom, karena kami akan mencoba membantu teman-teman untuk maju bersama. Oke, siap, baik. Terima kasih Mbak Lucy, Mas Sony, Mas Agung dan juga Mas Riza untuk waktunya
ngobrol-ngobrol di Sidilan episode kali ini. Dan terima kasih juga buat Kanca Muda yang sudah menyaksikan Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Yang pastinya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau begitu berita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you. Bye. The real sound of Jogja, Geronimo FM.